Udin Bui, kuatkanlah hatimu. Hidup ini takkan mudah bagi orang sepertimu. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, bekerja sama dengan Shirts for Common Ground Indonesia, mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Udin Bui. Udin Bui, Udin Bui, kuatkanlah hatimu. Naskah karya Aris Nugraha, Takarabi, dan Murhananto. Teknik dan montase Sofyan Sulaiman. Dengan sutradara Elsa Surya. Produksi PT Tukiem Production. Hidup ini takkan mudah bagi orang sepertimu. Dalam seri yang ke-22 ini didukung oleh Ferry Fadli sebagai Udin Bui, Ivon Rose sebagai Sri, Po Hindun sebagai Ibu Mertua, Lukman Tambosi sebagai Pak RT, Endang Ayu sebagai Mbak Ning, Acok sebagai Mas Tadi, A.A. Sudiro sebagai Gores, Hari Afik sebagai pendengar 1, Asari sebagai pendengar 2, dan Asli Suhastra, pembawa cerita. Hatimu, hidup ini takkan mudah bagi orang sepertimu. Asik, Udin Bui berlanjut. Lanjut kemana? Ya kemana kek? Situ maunya kemana? Bener nih, saya yang nentuin cerita. Boleh, silakan. Udin makin begajulan, biar ada berantemnya. Jangan. Aduh, Udin insap aja deh. Kasihan anak bininya. Begajulan? Insap. Situ nantang saya. Siapa yang takut? Yang berantem ya, Tuh kan. Kalau nggak ada yang setengah diktator, jadi pada berantem. Situ ngomongin apa sih? Kok nyebut diktator? Jangan sebut-sebut diktator. Kenapa? Takut? Enggak, ya jangan aja. Udah. Terusin kan nih? Kalau pada ribut saya pulang nih. Pulang nih. Udah, Bang. Terusin aja, Bang. Kemarin tuh ceritanya Udin gabung sama itu tuh, si Gores. Siapa yang nanya? Ngasih tahu nih. Siapa yang mau dikasih tahu? Ah, bawel juga nih yang tukang ceritanya nih. Dikit ya. Ya oke deh. Kita mulai. Nah, ceritanya Udin ikut gabung sama kelompok Gores di pasar yang kerjaannya narik retribusi dengan paksa. Gores senang karena semua yang ia perintahkan selalu dilakukan Udin dengan baik. Bang, maksa kok baik, Bang? Menurut Gores baik. Menurut saya sih nggak baik, Bang. Itu kan bukan Gores. Iya ya. Nah, tahu Udin bergaul dengan Gores, Sri berusaha buat datang. Selain rasa kangen, ia juga ingin ngejauhin Udin dari kelompok Gores yang sudah dikenal nggak baik dan sering berbuat kasar. Lo mau kemana? Ketemu sama Bang Udin. Udin lagi kerja. Saya nggak mau kerjanya gitu. Tapi Udin mau. Saya nggak mau. Ya, terserah, yang penting Udin mau. Sri menyaksikan suaminya kembali masuk dalam pergaulan yang gak benar. Saat itu Sri melihat Udin sama Parno, anak buah Gores, lagi malak ibu-ibu. Sampai tuh ibu nangis. Pergi sana. Pergi. Tolong kembaliin, Mas. Cuma itu yang saya punya. Pergi sana. Tolong kembaliin, Mas. Cuma itu yang saya punya. Pokoknya pergi sebelum... Ya Allah. Bukalah pintu hatinya ke jalan yang benar, ya Allah. Nggak usah pakai doa segala. Sana pulang. Wow, sadis. Si ibu pergi. Sri nangis. Sebenarnya dia ingin teriak manggil Udin. Tapi Gores ngancam Sri. Bakal bikin hidup Udin lebih repot kalau Sri berani ngelarang Udin. Sri nggak patah arang. Ia masih tetap usaha biar bisa ketemu dan ngajak Udin pulang.
Tolong bang, saya mau ketemu sebentar aja sama suami saya. Nggak bisa, lo ngerusak kerjaan gue. Tapi bang, Apanya yang tapi? Udin yang mau kerja. mohon bang, mohon. Saya pengen ketemu sama Bang Udin sebentar aja. Udah, sekarang lo pulang. Pulang, atau... Merasa diancam, Sri pun pergi meninggalkan Gores dan terpaksa menunda niatnya ketemu Udin. Ya, kayaknya sedih. Namanya juga istri setia. Untungnya Sri itu orangnya baik ya. Kalau nggak baik kenapa? Kalau nggak baik, dicuekin suami, cari yang lain. Kayak yang biasa di itu, infotainment. Ya nggak baik sih, nggak usah dicuekin suami juga cari yang lain. Ya deh, sekarang terusin ya. Iya dong, terusin dong. Oke. Yaudah terusin. Mama, gelasnya jatuh. Nggak apa-apa. Gelasnya jatuh aja, nggak sengaja. Sri sebenarnya ingat sama Udin. Takut kalau Udin kenapa-napa. Tapi dia nggak mau nunjukin kesedihannya di depan anaknya. Makanya Sri masuk ke dalam kamar buat menghindar dari pertanyaan-pertanyaan Budi. Yang mengetuk pintu, Budi. Sri tidak membuka. Setelah beberapa kali, baru pintu terbuka. Mama nangis. Nggak nangis kok, nak. Mama dialahin papa. Enggak, papa nggak marah. Udi angen sama papa, Mama. Sri meluk Budi dan nangis sambil meluk Budi. Budi ikut nangis. Pasti ikut nangis lah. Iya, Budi juga ikut nangis. Wah, berarti Budi tahu bapaknya di mana. Enggak, Sri masih tetap nggak cerita. Kita lanjutin ya. Iya. Nah, ini kembali ke pasar nih. Gores manggil Udin dan bicara empat mata. Din, kemarin waktu lo kerja, istri lo datang. Kesini. Ya iyalah, Ngapain dia? nggak jelas. Kok nggak ketemu? Ya, aku larang. Kenapa dilarang? Pokoknya dilarang, titik. Udin bingung. Kenapa Gores melarang istrinya buat ketemu sama dia? Lalu dia pun berpikir, jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi, ya kan? Apakah ibu mertuanya semakin parah? Atau Budi sakit? Udin nanya ke Parno. Bini gua kemarin datang. Ngapain ya? Ya, kagak ngerti. Bukan urusan gue. Udin sedih. Lalu dia diam dan udah gak nanya lagi. Tapi dia masih penasaran. Kenapa Sri datang mencarinya? Nah, Udin mulai deh mikirin Sri ngelamun dia. Mikirin apaan, Bang? Mikirin kenapa istrinya datang. Nah, karena masih penasaran, pagi-pagi Udin akhirnya diam-diam pergi, menyelinap keluar dan kabur dari Gores dan kelompoknya. Perlahan dan sembunyi-sembunyi dia berjalan di gang-gang sempit biar nggak ketahuan Gores. Tapi tiba-tiba ada yang memanggilnya dari balik tembok. Mau kemana? Mau beli sabun. Kan masih subuh, warung kelontong itu belum buka. Mau beli anduk. Perasaan kemarin baru beli. Kalau gitu mau beli nasi uduk. Ya, kalau gitu jangan lupa beliin gue juga ya. Ya, Udin emang lagi apes. Batal kabur. Malah terpaksa ngebeliin nasi uduk. Bukan harga nasinya, tapi preman ikutan antri beli nasi uduk. Ngeselin kan? Iya kan? Nasi uduk lu mana? Tadi udah dimakan di sana. Udin sebenarnya emang nggak pengen beli nasi uduk tuh. Cuma pas ke Gap mau kabur, terpaksa dia cari alasan. Karena kepikiran masih sama Sri, Udin bicara kalau dia ingin pulang.
Bos, gue pengen pulang, Bos. Nggak bisa. Kangen anak bini nih. Alah, cengeng lu. Ya, cuma takut ada yang sakit. Kalau kerja jangan mikirin keluarga, tahu? Udin jadi kesel. Akhirnya dia pun marah. Gue kerja, tapi gue juga mikirin keluarga. Terus? Masa nggak boleh pulang sebentar aja? Nggak boleh ya nggak boleh. Kayak di penjara aja, ketemu istri aja susah. Kalau lo pulang, kagak balik lagi. Janji, Kagak. gue keluar dari sini. Enak aja lo. Udin udah ngambil keputusan buat keluar, tapi Gores ngelarang. Orang mau keluar kok dilarang-larang sih ya? Udin kesel. Dia maksain buat keluar dari kelompok Gores. Kalau lo masih mau keluar juga, balikin semua yang udah lo makan. Jangan harap hidup lo tenang. Wah, Udin jadi bingung. Gimana caranya dia ngebalikin makanan yang udah dia makan sama ngebalikin duit yang udah dia pakai? Karena Gores udah ngebantu banyak banget. Ya akhirnya Udin ya cuma bisa pasrah dan tetap tinggal di kelompok tersebut. Udin sedih karena ia kembali masuk ke lingkungan kriminal. Akhirnya Udin gak bisa keluar dari kelompok Gores. Istrinya sakit-sakitan karena mikirin Udin. Tapi Sri gak pengen nunjukin sakitnya ke anak sama ibunya. Kenapa nggak dikasih tahu kalau sakit, Bang? Soalnya Sri gak mau nambah pusing ibunya. Berarti Sri kudu minum obat tuh bang. Obat warung udah, gak ngaruh. Berarti harus dibawa ke dokter tuh bang. Udah, gak ngaruh. Kok nggak ngaruh terus? Udin cuma sampai halaman praktek dokter, terus balik lagi. Nggak periksa? Ya gak punya duit. Pantesan nggak ngaruh bang. Kamu kok lemes, Ri? Nggak apa-apa kok, Bu. Nggak apa-apa kok lemes gitu. Kurang tidur kayaknya. Kamu itu kebanyakan mikirin Udin. Bang Udin gimana ya, Bu? Nggak usah dipikirin. Dia aja nggak mikirin kamu. Sri tambah sedih dan cuma diam aja sambil melamun. Dibilangin, orang kayak gitu aja pakai dipikirin. Bang Udin suami saya, Bu. Yang bilang pembantu kamu itu ya siapa? Kapan ya Bang Udin pulang? Mama, kapan Papa Uyang sih? Kayak Bang Toyib dong ya. Kagak pulang-pulang. Bang Toyib, kenapa nggak pulang-pulang? Anakmu memanggil-manggil namamu. Udah, diam dia. Udah. Terusin aja ceritanya. Ngawur deh jadi. Mau dong bang, terusin bang. Ayo. Nah, pas Sri lagi ngumpul sama ibu dan anaknya, pintu ada yang ngetok dari luar. Sri dan Budi rebutan untuk membuka pintu. Karena keduanya berharap kalau yang datang itu adalah Udin. Emang Udin kan yang datang, Bang? Dengerin dulu, main potong aja. Cari siapa, Pak? Bisa ketemu dengan Ibu Sri? Iya, saya sendiri. Ada apa ya? Sebentar. Kok suaranya kayak suara Udin ya? Emang Udin? Masa Sri nggak kenal sama suaminya? Udin lagi nyamar. Dia pakai kumis tebal sama pakai topi. Emangnya Udin udah jadi polisi ya bang? Kok polisi? Itu tadi nyamar. Emang polisi doang yang nyamar. Udin nyamar supaya dia nggak ketahuan sama Gores. Soalnya dia pergi diem-diem. Ngomong dong bang dari tadi. Ya orang mau ngomong dipotong terus. Iya. Nah, nih Udin akhirnya buka topi sama kumis tebalnya. Nggak nyamar lagi dong bang ya? Udin hendak menyalami ibu, tapi ibunya memalingkan muka. Udin menghela napas. Langsung masuk ke kamar, diikutin Sri dan Budi. Nggak nyamar lagi kan bang? Pas di kamar, mereka ngilangin rasa kangen. Masih nyamar nggak sih bang? Mereka pelukan. Asik nih. Hebat. Kok kesel? Dicuekin sih.
Abang kemana aja sih? Di tempat gores. Nggak kemana-mana. Jangan lagi kerja kayak gitu ya, Bang. Kerja apaan? Pokoknya jangan kerja gitu lagi, ah. Udah, waktunya udah habis. Mesti balik ke sana. Jangan kerja sama gores. Terpaksa. Pokoknya aku nggak suka abang kerja sama gores, titik. Udin nggak peduli. Dia ngasih uang ke Sri, lalu ia kembali pergi tanpa pamit ke ibu yang masih masang tampang asem. Ceritanya besoknya Mas Tadi mencemooh Sri dan ibunya. Sri, kalau punya suami itu yang benar. Ngomong apa sih, Mas? Ya ngomongin suami si Sri itu loh. Emangnya suami saya kenapa? Namanya juga pengangguran. Dianggap maling. Pernah dipenjara. Nyusahin orang. Nggak pulang-pulang ngurusin anak istri. Lengkap sudah kekusaman masa depan. Ibu juga gitu. Aku? Iya. Aku gimana? Ibu juga yang salah. Disalahin. Benar juga sih. Loh kok ibu dibawa-bawa? Ya ibu nggak milihin calon suami yang benar buat Sri. Sri sendiri yang milih suami. Tapi ibu yang nyeleksi toh. Cinta nggak bisa diseleksi, nak Tadi. Nah, ya. Masih mau denger Mas Tadi ngobrol? Mau dong. Ayo. Mestinya, Bu, ibu itu milih menantu kayak aku ini loh. Kamu emang menantu ibu yang hebat. Aku. Punya bisnis hebat. Aku. Duitnya buat keluarga banyak. Aku kok. Tapi dulu itu kamu itu cuman pedagang ayam di pasar. Setengah nangis datang ke ibu minta Ning jadi istrimu. Lah wong nikah aja kamu cuma modal 20 ekor ayam. Terus mau diseleksi gimana? Mas Tadi udah malu ibu ngomong gitu di depan Mbak Ning dan Sri. Tapi sombongnya nggak surut. Tapi ibu bisa lihat dari masa depannya toh, bukan masa lalunya. Gitu kan, Dek Ning? Pret. Suasana semakin panas di rumah itu. Sri sama ibunya semakin lama semakin tidak betah tinggal di sana. Sri ingin ngajak ibunya kembali lagi ke rumah yang lama. Kita balik lagi aja ya, Bu, ke rumah yang lama. Ya, terserah. Ini ada duit, tapi nggak cukup buat bayar kontrakan. Tinggal di sini aja kalau gitu. Nggak bisa, Bu. Kita harus pindah lagi. Udah nggak betah nih. Terserah kamu lah. Ibu pasrah. Sri bingung. Dia akan berusaha cari pinjaman uang. Bang, kalau saya punya uang nih bang ya, Sri itu udah saya kasih pinjem deh bang deh. Emang situ nggak punya? Boro-boro bang. Ini aja mau minjem sama situ buat ongkos pulang. Ya, ceritanya Udin masih tetap kerja bareng Gores. Duit Udin sebenarnya lumayan banyak kalau cuma buat pindah kontrakan. Tapi karena duit itu dari hasil yang kurang baik, duitnya habis-habis aja nggak ketahuan kemana. Sri datang ke tempat Pak RT, mau pinjam duit buat bayar kontrakan yang lama. Sri mau pindah lagi ke situ. Oh, benar mau pindah kontrakan lagi kau, Sri? Iya, Pak RT. Saya pengen suami saya kerja yang benar. Ya haruslah. Tapi akhirnya Sri dipinjemin duit. Berapa, Bang? Gak perlu tahu lah. Ya, pengen tahu masa nggak boleh sih? Yang penting cukup buat bayar kontrakan. Masa nggak boleh tahu berapanya? Lu kok ngotot sih? Ya, siapa tahu saya juga bisa pinjem. Nah, Pak RT juga ngasih solusi buat Sri. Kalau Udin mau kerja yang lebih benar,
Pak RT mau ngenalin Udin sama temennya yang punya usaha sablon. Biar Udin bisa kerja di situ. Begini Sri. Aku punya teman usaha sablon. Iya Pak RT. Iya, nanti aku kenalkan si Udin ke dia. Iya Pak RT. Biar penghasilan Udin lebih benar lah begitu. Bukan lebih benar Pak RT, tapi lebih besar. Ya, Sri kemudian pamit pulang. Pak RT kembali menasehati Sri untuk bersabar. Yang aku lihat, Udin itu beda. Dia nggak jahat itu. Maksudnya Pak RT? Ya orangnya baik. Tapi kan dia pernah dipenjara. Ya cuma hilap kecil lah itu. Maling ayam terus dipenjara cuma hilaf kecil. Ya banyak yang bikin hilap besar. Hidup tenang. Apa bedanya Bang Udin sama mereka? Ya otaknya lah. Saya makin pusing dengar Pak RT ngomong. Memang. Kepala Sri benar-benar pusing. Makanya dia benar-benar pulang. Tapi dia bingung mau ke rumah Mas Tadi apa ke pasar ketemu Udin. Sri pengen ngasih tahu Udin rencana mereka pindah sama pesan Pak RT soal kerja di perusahaan sablon. Sri bingung berdiri di pertigaan jalan. Belok kanan ke rumah apa belok kiri ke pasar. Sri bingung sampai besok. Lama amat bingungnya, Bang. Bingungnya nggak lama. Tapi ceritanya diterusin besok, waktunya habis. Lalu aja pas bingung berhenti, pas rame berhenti, pas mau berantem berhenti. Emang dari juraganya kudu gitu? Ya udah, saya juga mau ke pertigaan jalan dah. Ngapain ke pertigaan jalan? Ngapain lu? Nemenin Sri yang bingung. Yang pernah kau lakukan, walau tak burung lekat teguhkanlah niat, kembali ke masyarakat sebagai insan bertobat. Demikianlah Sandiwara Radio Udin Bui yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, bekerja sama dengan Search for Common Ground Indonesia. Sampai jumpa.